Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 11 IPA IPS. Bila pembelajaran yang lalu kita bahas teks eksplanasi dengan metode PDK, pendirian, dukungan, dan kesimpulan, mudah-mudahan Anda telah mempraktekkannya. Apapun yang Anda lihat di rumah, di jalan, di mall, dan dimanapun Anda bisa tulis. Unggahlah di nonscholae.vt.disimus. Dari sana saya akan mengapresiasi untuk menggantikan ulangan-ulangan. Pada kesempatan ini saya akan membahas teks prosedural. Pasti kalian masih ingat ketika di TK menyanyikan sebuah lagu, kepala, pundak, lutut, kaki, dan seterusnya. Artinya apa? Kita sudah diajak berpikir prosedural. Dari kepala, dari pundak, dari lutut, kaki. Kita sudah diajari bersistematika di dalam berpikir. Nah, teks prosedural seperti itu. Kita ingin menyampaikan sebuah proses, sebuah tahapan, sebuah langkah-langkah apapun yang kita kerjakan sehingga menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Coba saja, Nak. Membuat mie rebus gelas dan mie rebus biasa, langkahnya berbeda. Yang satu merebus air, yang kedua juga merebus air pastinya, tapi prosesnya berbeda. Mie gelas lebih sederhana. Tuangkan air, kemudian tambahkan bumbu-bumbu yang sudah ada. Demikian juga yang menggunakan alat, entah itu teflon, entah itu mangkok. Kita rebus air dulu, kemudian mie dimasukkan, bumbu dimasukkan, dan seterusnya. Hasilnya sama, tapi prosedurnya berbeda. Mengapa? Karena alat yang digunakan berbeda, meski tujuannya sama. Di dalam menulis atau berbicara dengan prosedur, kita dihadapkan pada 3 macam. Yang pertama, prosedur biasa. Misalnya membuat KTP, sign ke Instagram, sign ke Facebook, itu sederhana. Tahapannya tidak rumit. Maka disebut prosedural yang biasa. Yang kedua, teks prosedural kompleks. Kenapa disebut kompleks? Karena tahapannya begitu banyak. Prosesnya, langkahnya begitu banyak. Dan yang terakhir, teks prosedural protokol.
Perbedaannya hanya mengubah sebuah langkah atau dua langkah, namun toh hasilnya nanti sama. Maka di dalam bicara, di dalam menulis dengan teks prosedur, kita harus tahu tujuannya apa. Apa yang akan kita buat. Di YouTube ada banyak sekali, entah itu kecantikan, merawat wajah, membuat mainan, membuat lukisan, di sana banyak. Juga yang berkait dengan kuliner, yang berkait dengan tata boga, tata busana, di sana banyak sekali. Silakan Anda mencoba melihat tahapan. Demikian juga dari tayangan-tayangan di televisi yang sangat luar biasa kalau Anda perhatikan, yaitu Jejak Si Gundul. Jejak Si Gundul selalu menghadirkan prosedural kompleks. Maka sesudah penjelasan ini, saya minta Anda mencari di YouTube, carilah Jejak Petualangan Si Gundul, ambillah satu, kemudian tulislah, unggahlah di Non-Scholastic Quintessence atau di Google Classroom. Saya sodorkan sebuah proses berpikir di dalam membuat teks prosedural dengan P3. Kalau eksplanasi kemarin saya sodorkan langkah 3 juga, PDK, pendirian, dukungan, kesimpulan. Maka pada teks prosedural Anda bisa gunakan metode P3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pengembangan, yang ketiga penutup. Pada bagian pertama pendahuluan, Anda tentukan Anda mau buat apa, bahannya apa, alatnya apa, kemudian tujuannya apa. Bagian pendahuluan bisa 2 paragraf, 3 paragraf. Sedangkan bagian pengembangan yaitu langkah-langkahnya. Kalau Anda mau membuat kue, langkah-langkahnya yang pertama bergantung juga pada model kuenya, macam kuenya. Kalau Anda ingin membuat sayuran, entah lodeh, entah sayur asem, di sana juga langkah-langkahnya berbeda. Nah, langkah-langkah ini harus urut. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Sehingga di sana orang bisa mengikuti dengan mudah. Maka teks prosedur sering juga disebut teks tuntunan. Orang menyebut ada juga tips tuntunan. Pembaca atau pendengar dituntun untuk membuat sesuatu dengan langkah-langkah yang pasti. Kemudian P yang ketiga yaitu penyimpulan. Sederhana bukan? Cobalah Anda buat. Dan untuk mengakhiri pembelajaran ini, saya putarkan jejak langkah Si Gundul. Bagaimana Si Gundul menemani Pak Ibrahim membuat kue yang lezat dari buah nipah. Selamat mengikuti. Saya tunggu unggahan Anda di Non-Scholastic Quintessence atau di Google Classroom. Salam sejahtera. Amin.